Sadar nggak sih teman-teman bahwa pasca COVID-19 ya, perilaku konsumen di Indonesia mungkin di dunia itu sudah berubah cukup signifikan. Jadi ketika sebelum COVID-19 mungkin komposisi para perilaku konsumen itu masih 50-50 atau mungkin ya katakanlah 80% masih transaksinya offline, 20% online. Tapi ketika terjadi COVID-19 2019 sampai sekarang ya, itu kita seakan-akan dipaksa ya, dipaksa dengan keadaan adanya social distance, yaitu pembatasan sosial. Kemudian transaksi-transaksi online ini menjadi sangat masif, dan bahkan tidak hanya di kota, di desa ini sekarang tiap hari lalu lalang kurir membawa paketan ya. Artinya masyarakat desa dan kota itu sudah mayoritas melakukan transaksi online dan nyaman. Implikasi atau dampaknya adalah saudara-saudara kita yang punya toko-toko kecil di daerah-daerah, baik toko busana, toko elektronik, toko mainan dan sebagainya, ini omsetnya menurun gara-gara perilaku konsumen di daerah itu juga sudah berubah. Mereka lebih nyaman transaksi dari rumah menggunakan handphone, mencari di marketplace produk yang mereka inginkan dengan varian yang mereka inginkan, tidak usah perlu repot-repot keluar, kemudian diantar oleh kurir, kemudian bisa transaksinya pembayarnya COD ya. Value atau added value yang ditawarkan oleh transaksi online ini ya, ini jelas akan menghancurkan saudara-saudara kita yang punya usaha di daerah yang kecil-kecil ini. Mereka tidak bisa berkompetisi secara harga ya, karena mereka juga adalah bagian mata rantai terkecil ya, retail atau agen. Sedangkan penjual di marketplace ini kita nggak tahu, di sana mungkin mereka adalah distributor langsung jual ke marketplace, artinya mereka sudah memutus mata rantai banyak, tidak harus melalui agen ya, tapi langsung ke user pembeli. Tentunya harganya bisa lebih murah daripada yang saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah ini. Ini yang perlu kita khawatirkan, dan mungkin saya berpikir inilah yang mengakibatkan daya beli di masyarakat itu menurun. Karena apa? Mayoritas masyarakat ini uangnya tersedot ke online, ke marketplace ya, uangnya masuk ke sana mungkin ya, perputarannya di marketplace, di online lah. Sedangkan pemilik marketplace itu siapa? Dalam tanda kutip kan, mohon maaf, dari luar negeri. Artinya uang ini masuk keluar, barang dari luar, uang keluar terus ya. Penyebaran uang ini jadi tidak merata ke daerah-daerah kecil ini ya. Toko-toko ini harusnya yang kebanjiran pembeli yang dapat omset, kemudian muter lagi ke temennya, terjadi transaksi ya, berputar di bawah. Ini jadi sepi. Jadi akhirnya masyarakat ini nggak bisa dapat transaksi ya, antar orang ini nggak dapat transaksi, dia tidak dapat yang namanya penghasilan. Nah, inilah yang mengakibatkan masyarakat itu nggak pegang duit, karena uangnya larinya terpusat, cash flow-nya hanya di online saja, yang notabene-nya adalah para pemodal besar. Inilah dampak dari COVID-19, perilaku konsumen yang berubah akhir-akhir ini. Jadi ya ayolah, sebagai masyarakat Indonesia kita harus jeli dan sadar bahwa memang semua hal yang terjadi ini punya dampak dan korelasi yang kadang positif, tapi juga ada sisi negatif yang harus kita cermati dan amati. Jadi ayolah, semoga para pemimpin di Indonesia, karena mereka punya kebijakan ya, yang bisa memaksa kebijakan itu terhadap dan berpengaruh terhadap para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Ayolah, buat kebijakan-kebijakan yang bisa merecovery ya kondisi semacam ini. Jadi masyarakat dan UMKM bisa terbantu, kemudian bisa bangkit lagi, sehingga daya beli masyarakat Indonesia
bisa pulih sehingga bisa sejahtera. Kami mengharapkan dari para pemimpin dan yang saat ini baru saja terpilih